apabila di lebih dari +1 lebih besar atau sama dengan ya, maka dia termasuk kelas positif dan sebaliknya. Seperti demikian. Itu seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana jika datanya itu semakin banyak, dalam artian lebih banyak daripada contoh yang sebelumnya, dan bagaimana jika datanya itu non-linear. Nah, model SVM ini berlaku general dalam artian dia bisa menyelesaikan data yang tipikalnya linear maupun non-linear. Meskipun kita sering menemukan dataset itu mempunyai hubungan non-linear. Jadi kita review lagi untuk model SVM ini, taruhlah XI ini adalah titik data. Jadi XI, misalkan data ke-1, itu memiliki fitur X1, X2, sampai jumlah Xn. Dengan kata lain, N ini adalah banyaknya fitur. Hal tersebut sudah dijelaskan di keterangan di bawahnya ini, bahwa N itu adalah banyaknya fitur atau dimensi. Kemudian definisi berikutnya yaitu kelas data berupa YI, dia anggota dari -1 atau +1. Jadi label dari masing-masing datanya itu bisa berupa +1 atau -1. Sedangkan pasangan data dan kelas itu masing-masing seperti demikian. Misalkan given dari tadi ya, data pertama itu labelnya apa gitu. Misalkan X1 itu labelnya adalah +1, X2 itu labelnya -1, dan seterusnya. Terus kemudian diakhiri dengan fungsi keputusan. Seperti demikian, sin fx, di mana sin itu tadi adalah dia termasuk ke kelas yang mana, plus ataukah minus. Fx apabila nilainya itu lebih kecil dari 0, maka kelasnya adalah -1, dan jika apabila fx kelasnya itu lebih besar dari 0, maka kelasnya +1. Secara definitif, ya, fx itu sama dengan wx plus b ini. Atau bisa juga fx itu sama dengan rumus yang ini. Ini ada salah ketik, ini seharusnya n besar. Nah, yang tadinya itu adalah wx plus b, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu. Terus kemudian beranjak lebih complicated, di mana fx itu adalah sigma mulai dari data pertama sampai data terakhir, di mana masing-masingnya adalah alfa i kalikan yi, maka besar kernel hubungan antara satu
data dengan data yang lainnya. Plus B atau bias. Nah, tentunya kalau sudah seperti demikian, nanti kita akan mencari nilai alfanya ini. Nah, itu bisa dicari dengan suatu proses optimasi. Yang proses optimasinya itu ya bisa kita gunakan banyak-banyak library dari ada beberapa cara untuk mendapatkan nilai alfa itu tadi. Nah, untuk mendapatkan persamaan tersebut itu kemudian menghitung nilai W dan B-nya, yaitu dengan persamaan demikian. Jadi W itu sama dengan ini, jadi sigma I sama dengan 1 sampai N, besar alfa I kali YI kali XI. Yang B-nya itu, nah apabila W-nya itu sudah ditemukan, maka bisa dicari biasnya dengan rumusan minus setengah kalikan W kali X positif plus W kali X negatif. Nah, sedangkan nilai alfa ini sendiri dapat didapatkan dengan memaksimalkan fungsi berikut. Jadi, jadi LD itu adalah namanya dualitas Lagrange ya, atau Lagrange duality, yang mungkin kamu bisa mendapatkan library untuk menghitung atau mendapatkan nilai alfanya, karena ini adalah sebuah tugas optimasi. Ya. Tapi pada intinya Lagrange multipliers ini nanti akan mencari bobot pada setiap titik data itu, yaitu adalah alfa I itu tadi. Dengan persamaan seperti demikian, persyaratannya adalah di mana untuk nilai alfa ini harus berada pada rentang antara 0 antara 0 alfa I-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan C. Yang nilai C-nya ini nanti kita bisa definisikan sendiri. Ini adalah parameter pada SVM. Parameter C atau cos biasanya. Atau nilai konstanta. Nah, dan persyaratan yang lainnya adalah alfa I dikalikan YI itu sama jumlahnya untuk semua data itu sama dengan 0. Oke, ini adalah beberapa persyaratan yang digunakan untuk mencari nilai alfa itu tadi dengan Lagrange multiplier. Sehingga apabila nilai alfa itu nanti sudah ditemukan, maka nanti bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini untuk menentukan suatu data berserta fiturnya itu masuk ke kelas yang mana. Nah, untuk K yang dinamakan dengan kernel, atau di sini adalah fungsi kernel. Ini fungsi. Itu nanti ada beberapa fungsi ya, nanti kita bahas berikutnya. Nah, misalkan ada studi ya, kasus ya seperti ini, ada 4 data, terus kemudian
anggaplah ini adalah dataset dengan hubungan non-linear yang masing-masing dia mempunyai nilai untuk variabel X1 dan X2-nya beserta labelnya, ya, yang masing-masingnya itu menjadi support vector atau titik yang ada pada decision boundary-nya. Nah, yang tadi, yang nilai K besar atau fungsi kernel itu tadi, yaitu fungsinya untuk memapping. Seperti yang kita bahas pada minggu lalu, fungsi kernel atau kernel trick, yaitu nanti mengubah bentuk atau posisi persebaran daripada kernelnya itu ke dimensi yang lain. Jadi misalkan seperti ini, salah satunya adalah dengan menambah dimensi, misalkan ada input X, hubungan antara dua buah fitur sedemikian, terus kemudian di mapping ke ruang yang lebih tinggi, sehingga dia komposisinya adalah seperti demikian. Nah, bayangkan bahwa apabila pada input space X yang dua dimensi seperti ini, kita bisa lihat bahwa hyperplane itu atau decision boundary itu sulit sekali untuk dibentuk karena kita lihat ini sebenarnya hubungannya adalah non-linear. Ya, kamu bentuk seperti ini ya susah. Ini banyak misclassification. Kita bentuk begini juga susah. Misclassification. Salah satu caranya adalah dengan memapping ke higher dimension. Seperti demikian. Nah, kalau sudah di mapping, mungkin distribusi dari datanya itu dalam ruang yang lebih tinggi itu dapat dipisah atau didiskriminasikan oleh sebuah hyperplane dengan lebih mudah. Seperti demikian. Jadi dengan demikian, misalkan kita menggunakan hyperplane yang 2D seperti ini, ya, ini bisa dipisah dengan mudah. Nah, salah satu caranya adalah menambah dimensi ini. Nah, untuk merubah komposisi distribusi dari data ini ke ruang yang baru, itu caranya dengan menggunakan fungsi kernel ini. Nah, dan fungsi kernel ini ada bermacam-macam. Ya, kalau misalkan yang namanya linear, ya nanti hubungannya hubungan linear atau X kalikan Y. Antar data ya, hubungan antar data satu dengan yang lainnya. Atau hubungannya polinomial dengan derajat D, maka hubungan antar data, antara satu data dengan data yang lainnya, itu seperti demikian, X kalikan Y, itu dengan suatu pangkat D. Dan lain sebagainya, ada juga Gaussian RBF. Ini bagaimana hubungan antara satu data dengan data yang lainnya, dimapkannya ya, dengan menggunakan fungsi eksponensial ini. Jadi eksponensial minus X min Y ini euclideankan, terus dikuadratkan dibagi dua variansi. Ini untuk setiap antar datanya itu tadi. Ada juga hyperbolic tangent atau tanha. Demikian kita memakai sebuah fungsi namanya fungsi sigmoid. Nah, itu nanti tanhanya itu ya bisa kita hitung ya antara satu data dengan data yang lain itu ditambah dengan C, terus kemudian
masing-masing di transformasi dengan tan. Ada yang namanya inverse kuadratik, ada yang namanya aditif juga. Aditif kernel. Nah, seperti demikian. Jadi kernel linear itu digunakan ketika data yang diklasifikasi dapat terpisah dengan sebuah garis atau hyperplane seperti pada contoh yang tadi itu. Sedangkan kernel yang non-linear itu digunakan ketika data hanya dapat dipisah dengan garis lengkung atau sebuah bidang pada sebuah ruang dimensi tinggi atau kernel trick gitu ya. Yang nanti persebaran datanya itu bisa dirubah sedemikian rupa sehingga lebih mudah untuk diklasifikasikan. Ini adalah perpindahan, jadi ini semacam kita mempunyai sekumpulan data, persebaran data dalam satu ruang sedemikian rupa, kita bisa merubah komposisi distribusi data tersebut apabila dipindahkan ke suatu ruang yang baru. Nah, ini ruang-ruang yang baru itu dikalkulasi dengan fungsi kernel ini, yang ada banyak macamnya ini. Ya. Sekarang kita coba pada sisi kasus seperti ini. Kalau data 4 demikian kan kita bisa menggambar atau memvisualisasikannya dalam persebaran data yang demikian. Secara kasat mata kita bisa melihat bahwa hubungannya ini non-linear, ya, di mana masing-masing data yang pada kelas yang sama itu cross, sehingga kita susah untuk membuat decision boundary berupa garis. Susah untuk menentukan dan mungkin akan menjadi terjadi banyak misklasifikasi ya, klasifikasi yang salah oleh karena boundary-nya itu berupa linear. Oke. Karena ada dua fitur yaitu X1 dan X2 ya. Dan kelompok datanya itu kita lihat persebarannya tidak linear, maka kita bisa menggunakan kernel trick atau fungsi kernel, yaitu misalkan menggunakan fungsi kernel polinomial ordo 2. Yang mana polinomial ordo 2 itu tadi, fungsi kernelnya kita bisa lihat pada fungsi yang ini ataukah yang ini. Gitu. Nah ini masing-masing seperti demikian. Jadi kernel X Y plus C terus kemudian dipangkatkan D. Yang nilai C dengan D itu kita bisa definisikan sendiri. Misalkan C itu adalah 1, atau konstantanya itu adalah 1. Sedangkan D itu tadi karena ini adalah fungsi kernel polinomial, maka tentunya adalah nilainya lebih dari 1. Taruhlah D itu adalah 2, maka kita bisa memapkan data ini ke dalam suatu ruang yang baru, yaitu ruang polinomial ordo 2. Oke. Sehingga fungsi kernel itu dapat dituliskan kembali sebagai berikut ini ya, fungsi yang ini. Sedangkan W-nya yaitu seperti yang sudah dipaparkan pada slide sebelumnya,
itu prasyaratnya adalah sedemikian. Nanti kita bisa mencari W-nya, ya tentunya kita mencari dulu nilai alfanya. Menghitung matriks kernel K. Nanti kita lihat contohnya pada slide selanjutnya. Ya, tentunya ini adalah cara untuk memapkan ke suatu dimensi yang baru. Nah, ini adalah beberapa step untuk menghitung tadi itu fungsi kernelnya. Given misalkan kita hitung antara U dengan Z, di mana U-nya itu adalah 1, data Z adalah 1, minus 1. Nah, itu nanti kita hitung bentuk transformasinya. Nah, tentunya ya kalau kita bisa lihat di sini ya, tentunya bisa langsung kita masukkan saja. Gitu. Tadi U-nya ini misalkan data yang ini, yang Z-nya itu data yang ini. Masukkan ke sini seperti bagaimana? Jadi ini caranya, jadi device-nya ini kalau kita bisa lihat ya dari K. U dengan Z. Di mana masing-masing dari U dengan Z itu mempunyai dua fitur, X1 dan X2. Jadi U 1,1 Z 1,1. Jadi ini yang dimaksud dengan ini. Nah, terus kemudian kita tinggal bisa memasukkan ya, rumusan ini ke dalam fungsi tadi, polinomial itu tadi yang sudah kita definisikan sebelumnya. Sama dengan berarti U1 kalikan Z1 plus U2 kali Z2 plus 1 kuadrat. Ini yang ini. Jadi perkalian antar fitur yang pertama ditambah fitur yang kedua ditambah 1, terus kemudian di kuadratkan. Karena tadi kita sebut D-nya itu adalah 2, maka ini adalah satu persamaan kuadrat polinomial. Nah, tinggal kita turunkan masing-masingnya sehingga menjadi demikian.
tentunya ini punya kuadrat sendiri, ini juga kuadrat. Kemudian ini juga ada kuadratnya. Dua kalikan ini plus 2 kalikan ini plus 1. Oke, jadi ini ketika masing-masing dijabarkan, maka jadi demikian. Ini sama dengan bagaimana dulu pada waktu SMA kita menjabarkan satu persamaan kuadrat yang dalam kurung itu, ya seperti demikian. Oke. Oke, terus kemudian apabila kita sudah jabarkan, maka ini itu sama dengan perkalian antara dua buah vektor. Coba kalau kita perkalian ini U1 kuadrat dikalikan Z1 kuadrat sama dengan yang ini. Akar U1 U2 dikalikan akar Z1 Z2 itu sama dengan yang ini. Dan seterusnya seperti demikian. Ini hanya untuk menuliskan bagaimana perkalian vektornya. Nah, sekarang kita bisa menghitung hasil dari fungsi kernelnya apabila dengan itu tadi kita lihat hubungan antara data U yang berisikan fitur satunya 1, fitur 2-nya 1, dan Z yang fitur 1-nya 1 dan fitur 2-nya -1. Yang ketika kita masukkan masing-masingnya ke dalam rumusan yang sudah kita jabarkan tadi adalah 1. Pun demikian kita masukkan ke dalam perkalian dari vektornya tadi yang sudah kita jabarkan itu adalah hasilnya 1. Kita juga bisa memasukkan kesemuanya, ya, antara data 1 dengan data 1 dengan data 1 itu sendiri dan data 1 dengan data 2, data 1 dengan data 3, data 1 dengan data 4. Pun demikian kita bisa memasukkan juga data 2 terhadap data 1, data 2 dengan data 2 itu sendiri, data 2 dengan data 3, data 2 dengan data 4. Dan kesemuanya itu nanti dihitung, dimasukkan dalam fungsi kernelnya itu tadi. Sehingga ketika antar data itu sudah di mapping, akan menjadi demikian. Jadi bagaimanakah tadi kita masukkan antara data 1 misalkan dengan data yang kedua, data 1 dengan data yang ketiga, dan seterusnya kita masukkan ke dalam satu peta kernel seperti demikian. Maka kita bisa lihat yang diagonal yang bawah yang ini itu nilainya adalah 9 tadi. Yang lainnya adalah 1. Hasil dari perkaliannya ini. Jadi fungsi untuk yang data 1 dengan data 1 itu hasilnya adalah 9. Yang data 2 dengan data 2 itself itu juga 9.
Dan data 3 dengan data itself itu juga 9, yang lainnya adalah 1. Nah, kita bisa membuat suatu peta. Atau matriks kernel K. Ini matriks kernel K. Setiap elemen matriks kernel K digunakan untuk menggantikan dot product. Jadi dot product XI kalikan XC dalam persamaan dualitas Lagrange multiplier ini. Jadi ketika tadi kita masukkan ke dalam fungsi yang Lagrange multiplier itu tadi, nah kita masukkan, maka kernelnya itu akan berbentuk seperti demikian itu tadi. Jadi setengah sigma. Jadi untuk menggantikan yang ini tadi masing-masing XI dan XJ-nya itu tadi. Jadi matriks kernel KX XI ini digunakan untuk menggantikan dot product. Jadi kita bisa menentukan nilai XI kali XJ-nya ini itu berapa gitu. Nah, seperti demikian, maka kita bisa menghitung untuk keseluruhannya. Tuh. Ya kan, karena ini adalah sigma, itu nanti semuanya ditambahkan antara perkalian antara alfa Y dengan X-nya ini tadi. Yang hubungan antara XI dengan XJ itu kita bisa lihat dari matriks kernelnya ini. Pada intinya adalah demikian. Nah, kemudian nanti tugas dari Lagrange multipliernya itu tadi, itu untuk mencari nilai ya dari alfa 1, alfa 2, alfa 3 dan alfa 4 dan seterusnya. Setiap elemen matriks dari matriks kernel itu tadi digunakan untuk menggantikan dot product dalam persamaan dualitas Lagrange multiplier. Oke. Yang demikian, maka nanti persamaannya bisa ditentukan. Nah, persamaan ini tadi nanti persyaratannya, ya ini seperti yang sudah kita bahas tadi, ada 2 syarat, yaitu alfanya itu lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan C atau konstanta, dan jumlah keseluruhan untuk alfa kalikan Y masing-masing data itu sama dengan 0. Nah, untuk mencari, karena ini ada 4 variabel yang perlu dicari, ya kita bisa menggunakan coding untuk mengoptimalkan nilai alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 yang kita cari itu. Karena datanya itu ada 4, maka alfanya itu pun ada 4.
Nanti ada algoritmnya sendiri. Nah, misalkan proses ini sudah selesai dan kita mendapatkan nilai alfa untuk masing-masing data. Ada alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4-nya itu ada 0,125. Maka kita bisa mendapatkan nilai akhir dari dualitas Lagrange multiplier-nya atau LD-nya itu adalah 0,25. Nah, dengan demikian maka kita bisa menemukan nilai W dan juga B-nya. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam persamaan yang ini tadi. Ya. Dan kita mendapatkan nilai W-nya ketika kita masukkan input. Jadi tadi alfa 1, alfa 2, dan alfa 3, alfa 4-nya. Kita asumsikan ketika sudah melalui satu pencarian optimasi, pencarian 4 variabel ini, nilai, ditemukan 0,125. Berarti ya kita bisa tinggal masukkan saja. Dan kemudian kita lantas bisa mendapatkan nilai W-nya, yaitu seperti demikian. Itu adalah vektor dengan elemen 6 elemen. Pun demikian kita bisa mendapatkan nilai biasnya. Tadi pada contoh di atas diketahui apabila alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4-nya itu sudah ditemukan, misalkan nilainya adalah sama 0,125 dan nilainya Lagrange multiplier-nya itu 0,25, dan ketika kita hitung nilai W-nya itu sudah didapatkan atau bobotnya sudah didapatkan, kemudian kita pilih salah satu support vektor dari kelas plus 1 dan minus 1 untuk menghitung B. Dari kelas plus 1 dan minus 1 untuk menghitung nilai B. Maka kita pun juga mendapatkan nilai B-nya adalah demikian dari perhitungan ini ya. Ya, apabila diteruskan, ya maka kita bisa menentukan ya nilai B-nya, ternyata hasil akhirnya adalah 0. Nah, dengan demikian maka kita bisa mendapatkan nilai W dan B-nya. Nah, nilai W dan B ini nanti siap untuk
gunakan untuk proses klasifikasi dengan memasukkan kembali ke dalam fungsi sign yang sebelumnya sudah didefinisikan sebelumnya. Misalkan ada data uji atau data tes dengan nilai fitur pertama 1 dan nilai fitur kedua adalah 5. Nah, itu kecenderungannya masuk ke kelas yang mana? Ya, tadi tinggal dibuktikan saja dengan fungsi dengan masing-masing nilai alfa, B, dan kernel yang sudah kita temukan itu tadi. Pertama, mungkin kita bisa memapkannya ke dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi polinomial yang tadi sudah kita gunakan itu. Nah, yang XT ini nah, bagaimana mappingnya ke masing-masing datanya itu? Kita lihat dapat nilai 49, 9, 25 dan 25. Terus kemudian tinggal kita hitung ya. Jadi untuk sigmanya itu tadi kan sigma ini. Sigma. Kan ada tadi alfa I dikalikan YI dikalikan tadi ini masing-masing transformasi melalui fungsi kernelnya itu tadi. Kemudian ditambahkan semuanya minus 5. Oke. Nah, terus kemudian ini masuk ke kelas yang mana? Terus kemudian ya kita masukkan ke dalam fungsi sign yang ini, sehingga total yang didapatkan ternyata dia masuk ke kelas negatif, sehingga bisa dikatakan bahwa data tes dengan nilai fitur 1 dan 5 itu masuk ke kelas negatif. Nah, tadi yang cara menghitung untuk mendapatkan nilai alfa itu tadi, itu merupakan suatu tugas optimasi. Kita mungkin bisa mendapatkan library-nya. Jadi caranya bisa dengan quadratic programming atau sequential learning. Sebenarnya ada beberapa cara yang lain-lain, misalkan ada gradient descent dan lain sebagainya. Nah, itu nanti mungkin bisa dieksplorasi, dicoba berbagai caranya itu. Hal contohnya adalah sequential learning, itu ada rutinnya untuk dia menemukan nilai alfanya dengan beberapa iterasi sampai konvergen.
dengan beberapa step gitu kan ya. Itu. Jadi nanti bisa dieksplorasi, kemudian kita bahas pada pertemuan selanjutnya tentang bagaimana mencari nilai alfa ini. Tapi secara umum masing-masing algoritma untuk mencari alfa ini dia mempunyai parameter-parameter. Misalkan kalau pada sequential learning ini dia mempunyai parameter C konstanta, terus kemudian lambda bilangan skalar sembarang, dan ada juga learning rate. Itu adalah parameter-parameter yang perlu kita cermati karena masing-masing algoritma itu berbeda nilai parameter. Nanti bisa dieksplorasi juga contoh-contohnya. Oke, baik. Jadi itu adalah satu gambaran bagaimana supervector machine itu memap ya distribusi data ke suatu ruangan yang baru yang bersifat non-linear. Jadi dengan demikian diharapkan bahwa hyperplane-nya itu bisa terbentuk. Yang sebelumnya mungkin apabila dengan persebaran data yang secara linear itu susah untuk dibuat decision boundary-nya. Oke, baik, mungkin dari sini dulu ada pertanyaan. Oke, baik, mungkin untuk memahami ini ya. Jadi nanti tolong sebentar saya.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini nanti akan saya bagikan slide-nya, terus kemudian kalian coba untuk membuat rangkumannya, masing-masing step-nya. Oke, baik. Tidak ada yang tanyakan? Ya nanti coba dulu, terus kemudian nanti bisa ditanyakan ke saya minggu depan apabila ada yang kurang dipahami. Kemudian nanti bisa dicoba contoh implementasinya pada praktikum. Kemudian nanti kita bisa bandingkan model yang mulai dipelajari di awal itu mulai dari naive Bayes, terus kemudian decision trees, KNN sampai SVM untuk mengklasifikasi pada satu dataset tertentu mana yang lebih baik. Nah, kita nanti bisa bandingkan. Baik, nanti saya tugasnya itu saja. Nanti tolong dirangkum. Ini slide-nya akan saya bagikan di Google Classroom. Baik, kalau tidak ada yang lagi yang tanyakan, mungkin untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata, selamat berpuasa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.